Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam altar keluarga pada saat ini. Mari kita bersama-sama untuk berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan, sehingga melalui altar keluarga ini kita boleh bertumbuh dan boleh semakin mengasihi Tuhan. Kepada Allah yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama di dalam altar keluarga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh semakin memberikan pengaruh dan membuat keluarga kami menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-27, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan katakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kemudian di Perjanjian Baru, Matius pasal 20, ayat 25 sampai dengan ayat 28, demikian dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kemudian lanjut di ayat yang ke-27-28. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita mau memberikan pengaruh? Ya, ketika hidup kita memberikan pengaruh, maka hidup kita akan berdampak. Sebagaimana dengan sebuah keluarga yang sangat istimewa menurut saya. Pasangan ini bernama Budi Suhardi dan istrinya Peggy Suhardi. Bagaimana mereka pasangan suami istri ini dengan sangat luar biasa. Suaminya yang mempunyai kedudukan yang baik sebagai seorang pilot senior, ya, rela meninggalkan profesinya sebagai pilot dan mereka mendirikan panti asuhan yang mengasuh anak-anak yang tidak beruntung, ya, anak-anak yang single parent atau anak-anak yang hamil di luar nikah, itu yang mereka ambil, mereka asuh, mereka berikan pendidikan yang baik,
ya, dan bukan hanya 10-20 anak yang mereka asuh, tetapi ada ratusan anak-anak yang tidak beruntung diasuh oleh mereka, diberikan pendidikan yang baik dan sungguh sangat luar biasa. Sudah pada waktu awal mereka merintis akan panti asuhan ini, mereka mendapatkan celaan dan mereka mendapatkan prasangka-prasangka yang buruk bahwa nanti anaknya akan dijual lah atau apa, pokoknya prasangka-prasangka yang tidak baik. Namun pasangan suami istri ini sungguh sangat luar biasa. Mereka tidak menghiraukan apa yang kata-kata orang yang negatif, yang melemahkan semangat, namun mereka tetap melakukan tindakan kemanusiaan dengan berbuat yang sebaik-baiknya yang mereka bisa lakukan, ya. Anak-anak panti asuhan itu, ya, anak-anak panti itu memanggil mereka dengan sebutan papa dan mama. Wah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, bagaimana Bapak Budi dan Ibu Peggy ini, ya, hidupnya memberikan pengaruh yang luar biasa, ya. Jadi mereka rela meninggalkan zona aman mereka, ya, untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung, anak-anak yang membutuhkan uluran belas kasihan daripada mereka, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan makanan, pakaian, rumah, dan juga untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Luar biasanya anak asuh mereka saat ini sudah ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi sarjana yang lain. Sungguh sangat luar biasa pengaruh yang diberikan oleh keluarga ini. Saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan di Amsal pasal yang ke-27 ayat 1 dan 2, ya. Janganlah memuji diri karena esok hari engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, bagaimana kehidupan pasangan ini, mereka tidak memegahkan diri, mereka tidak mencari pujian dari manusia, tetapi mereka melakukan segala sesuatu sebagai tanda kasih mereka kepada Tuhan dan juga kasih mereka kepada sesama. Ini menjadi sangat luar biasa, ya. Orang lain yang melihat perbuatan mereka, bahwa perbuatan mereka itu memberikan pengaruh, memberikan dampak, ya, sehingga mereka dikenal dan mereka pantas untuk mendapatkan penghargaan dari banyak pihak. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pengaruh yang sudah kita berikan, ya? Apakah di dalam kehidupan kita sudah memberikan pengaruh kepada orang lain? Saudara, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam hidup kita sudah memberikan pengaruh? Saudara, Tuhan memanggil kita agar hidup kita menjadi terang dan menjadi garam bagi orang lain, ya. Bagaimana hidup kita itu berdampak, memberikan pengaruh kepada orang lain. Saudara, pengaruh itu ada dua. Pengaruh yang bersifat positif dan pengaruh yang bersifat negatif. Tentu Tuhan memanggil kita, menghendaki kita memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Karena itulah yang Tuhan mau. Nah, waktu kita memberikan pengaruh yang positif, kita disebut sebagai motivator, ya, atau kita disebut sebagai inspirator, ya, di mana keberadaan kita mampu memotivasi orang lain untuk mengikuti jejak atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi saudara, hidup kita harus memberikan pengaruh yang memberikan inspirasi atau menjadi motivator bagi orang lain, ya. Itu yang dikehendaki oleh
Tuhan dari anak-anaknya, ya. Jangan kita memberikan pengaruh negatif, ya, atau pengaruh yang buruk terhadap orang lain yang biasa disebut provokator. Ya, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang memberikan pengaruh buruk atau memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Saudara, saat ini banyak sosial media, ya, yang ada, ya, dan kita sangat gampang, ya, bisa menjadi memprovokasi, ya, dengan jari kita, ya, kita share, ya, sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Waktu kita share, jangan-jangan kita bisa memberikan pengaruh yang negatif bagi orang lain, ya. Kita ikut memprovok, ya, yang belum tentu benar. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdas, ya, ketika kita membaca sesuatu berita dari WA group atau WA pribadi, kita harus perhatikan dengan baik. Atau ketika kita membaca Facebook atau Instagram atau apapun dari sosial media, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memberikan provokasi atau men-share sesuatu yang adalah buruk, yang tidak mengandung unsur kebenaran, ya. Justru kita menyebarkan hoax. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita meneladani Yesus Tuhan kita yang meminta kepada kita untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dalam hal-hal yang baik, ya, sehingga ketika kita melakukan ini semua, ya, menjadi pengikutnya, ya, dengan tujuan agar kita dapat menggarami dunia di sekitar kita, ya. Singkat kata, kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia di mana kita berada. Apapun profesi Anda, ya, Anda bisa menjadi hal atau menjadi pribadi yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Jika engkau adalah seorang guru, jadilah guru yang baik. Jika engkau adalah seorang dokter, jadilah dokter yang baik, yang rela menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan daripada Anda. Kalau Anda seorang pengacara, jadilah pengacara yang baik, yang membela, ya, kebenaran. Bukan membela oleh karena dibayar, tetapi membela kebenaran. Saudaraku, apapun yang menjadi profesi kita, mari kita memberikan pengaruh yang positif kepada banyak orang. Sebagaimana kisah yang terjadi di Jepang, ya. Ada seorang tenaga pengajar yang dari Amerika, ya. Dia diminta untuk mengajar di Jepang, ya, dan dia adalah seorang anak Tuhan yang betul-betul taat kepada Tuhan dan selalu memberikan pengaruh yang baik. Pada waktu diminta untuk mengajar di Jepang, ada satu statement bahwa dia hanya boleh mengajar dan tidak boleh menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan. Saudara, singkat cerita, akhirnya guru ini mengajar dan dia mengajar dengan sangat baik tanpa dia harus menceritakan tentang pengajaran Kristus yang pada waktu itu memang dia dilarang, ya. Tetapi saudara, luar biasa apa yang dilakukan oleh guru yang mengajar ini. Dia adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh dia bekerja dengan luar biasa. Dia memberikan teladan dengan baik. Dia mengajar dengan hati. Dia mengajar dengan sungguh-sungguh. Dia mengajar dengan
seluruh keberadaannya, ya, menyatakan bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara, tanpa dia berpikir, ya, bahwa murid-muridnya orang Jepang itu memperhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, bagaimana karakter daripada guru yang mengajar mereka ini diperhatikan, ya. Setelah bertahun-tahun dia mengajar tanpa dia mempunyai kesempatan untuk bercerita tentang Yesus di dalam kelas dia mengajar, dan pada waktu muridnya sudah keluar dari institusi sekolah itu, ada kurang lebih 20 murid menuliskan surat, ya, secara rahasia yang mengatakan bahwa mereka mau menjadi pengikut Yesus Kristus karena guru yang mengajar mereka itu sudah memberikan teladan yang luar biasa, yang lain daripada yang lain, ya. Guru yang tampil beda, yang pengajarannya betul-betul luar biasa, mengajar dengan hati. Saudara, singkat cerita, dua murid-muridnya itu akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan dan rindu untuk melayani orang Jepang yang lain. Saudaraku, ternyata guru ini walaupun dia tidak berkata-kata dengan kalimat-kalimatnya, ya, dengan bahasa verbal, tetapi dia memberikan pengajaran akan kebenaran, ya, melalui sikapnya, ya, melalui tindakannya, ya. Karakter-karakter yang penuh kasih, lemah lembut, kemurahan, kesetiaan ada pada guru ini, sehingga dia menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dinikmati oleh orang lain, yang bisa membuat orang lain melihat bahwa guru ini adalah guru yang spesial. Sehingga mereka, ya, tanpa diminta, mereka berusaha mencari tahu ada apa, mengapa guru ini begitu spesial, ya. Akhirnya didapati bahwa guru ini adalah orang yang mengasihi Yesus Kristus. Dialah surat yang terbuka yang bisa diamati oleh orang-orang. Saudaraku, guru ini memberikan pengaruh. Hidupnya memberikan pengaruh yang luar biasa, mencerdaskan orang, ya, dan juga menunjukkan akan karakter-karakter yang baik, karakternya Kristus. Saudaraku, kita bisa melihat ada di dalam Alkitab juga memberikan contoh orang-orang yang mempunyai pengaruh di Perjanjian Lama. Seorang tokoh perempuan yang namanya Ruth. Bagaimana Ruth itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Sekalipun dia orang dari Moab, ya, dia bukan tadinya dia bukan orang percaya, tetapi waktu dia melihat teladan daripada mertuanya Naomi yang luar biasa, yang penuh dengan kasih, akhirnya dia meninggalkan bangsanya, meninggalkan tanah airnya untuk pergi bersama dengan Naomi, ya, dan menjadikan Tuhan dan Naomi menjadi Tuhannya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pengaruh yang diberikan untuk kotanya, untuk daerah yang ada di daerahnya Naomi, ya, dan sekitarnya, melihat betapa luar biasanya Ruth, ya, sampai dikatakan bahwa keturunan daripada Ruth ini adalah keturunan yang pada akhirnya menjadi nenek moyang daripada Daud, ya. Kemudian Daud juga, dan garis keturunannya yang berikutnya, ya, di mana pada itu menjadi silsilah daripada Yesus Kristus
waktu dia menjadi manusia. Nah, betapa luar biasanya pengaruh daripada seorang yang bernama Rut, ya. Nah, di dalam perjanjian baru kita lihat ada seorang tokoh yang luar biasa memberikan pengaruh dampak sampai saat ini. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Ya, Yesus Tuhan yang kita sembah, dia adalah manusia 100% dan dia adalah Allah 100%, ya. Pada waktu dia menjadi manusia, dia memberikan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, ya? Dia memberikan dirinya, ya, untuk berkorban sedemikian rupa, ya, memberikan nyawanya untuk kita boleh menjadi orang yang ditebusnya, dan kita yang tadinya adalah orang berdosa, dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka kita yang berdosa itu disucikan dosanya kita, dan kita menjadi anak Allah. Kemudian waktu dia berada di dalam dunia, begitu banyak hal yang dia korbankan, ya. Dia melakukan pelayanan dari pagi sampai malam dan tak pernah kenal lelah. Dan dia banyak menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dia juga membangkitkan orang mati, dan banyak hal yang Tuhan lakukan, mukjizat-mukjizat, ya, memberikan makan 5.000 orang. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi pengaruh daripada Yesus Kristus sampai saat ini dampaknya masih kita rasakan, ya. Sampai sekarang kita boleh mengenal nama Yesus yang begitu luar biasa adalah karena pengorbanannya. Kemudian bagian yang terakhir, ya, berapa besar pengaruh yang ada pada seseorang itu sebanding dengan berapa besar pengorbanan yang diberikan, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan pengaruh yang luar biasa, ya, karena dia memberikan pengorbanan yang luar biasa juga, yaitu nyawanya sendiri. Jadi berapa besar pengorbanan yang diberikan oleh seseorang, maka dampak pengaruhnya itu akan berbanding sejalan, ya. Dia akan berbanding, ya, sebanding dengan apa yang dilakukan. Semakin besar pengorbanan yang diberikan, maka akan semakin besar pengaruh atau dampak yang dihasilkan. Salah satu contoh lagi, ya, di abad yang ke-20 kita bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Mother Teresa. Mother Teresa seorang biarawati yang berperawakan kecil, ya. Bagaimana dia mempersembahkan hidupnya, ya, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan melayani orang-orang India yang sakit kusta, ya. Bagaimana dia mengambil orang-orang yang sakit kusta itu yang telah dibuang di tempat sampah, ya. Dia bawa, ya. Kemudian dia bersihkan, dia mandikan, dia obati, dia beri makan, dia beri pakaian, dia berikan tempat untuk berteduh. Wah, luar biasa, saudara. Sampai saat ini, sekalipun Mother Teresa sudah tidak ada lagi di dunia ini, namun karyanya, ya, pengaruhnya yang begitu luar biasa yang diberikan, ya, menjadi sesuatu yang berdampak. Nah, saudaraku, maukah kita memberikan pengaruh, ya, yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Jadi saudara, berapa banyaknya pengorbanan kita yang kita berikan itu akan terlihat dampaknya. Kemudian apalagi, ya saudara, jadi berapa besar pengaruhnya itu juga sangat bergantung ketika kita juga bisa memberikan diri kita untuk
mendengar keluhan orang lain, ya, memberikan diri kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita untuk membantu mereka yang cry for help, ya, mereka yang berteriak untuk meminta pertolongan. Maukah kita mendengarkan akan teriakan mereka minta tolong? Saudaraku, ketika kita mau menyendengkan telinga kita dan kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan teriakan permintaan tolong mereka, dan kita mau mengulurkan tangan kita untuk menolong, maka kita akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Apalah artinya kita punya banyak uang, punya banyak kekuasaan, kemudian banyak kepintaran, tetapi kita tidak punya dampak bagi orang lain. Ya, apa artinya? Tetapi Tuhan mau agar apa yang ada pada diri kita mau memberikan, ya, agar kita boleh berdampak bagi orang lain. Ya, orang lain tidak pusing dengan kepintaran kita dan kehebatan kita apabila itu tidak mempunyai pengaruh bagi orang-orang di sekitar atau tidak punya pengaruh bagi orang tersebut. Tapi orang akan angkat topi, orang akan memberikan penghormatan, orang akan menoreh di dalam sejarah, ya, kalau ada seseorang yang rela berkorban, yang rela memberikan waktu, tenaga, uang untuk kepentingan orang lain. Jadi saudara, kalau saudara adalah orang yang kaya, saudara banyak uang, tapi saudara tidak bisa berbagi, maka saudara tidak punya dampak, saudara tidak punya sesuatu yang spesial yang bisa dibanggakan. Tapi ketika kita boleh menggunakan apa yang ada pada diri kita, ya, entahkah waktu, entahkah uang kita, entahkah tenaga kita, atau kepintaran kita, kita boleh menggunakan itu untuk berbagi kepada orang lain, maka hidup kita akan menjadi berdampak, maka hidup kita akan memberikan pengaruh. Maukah kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik saat ini, mari kita memberikan pengaruh yang positif, ya, menjadi inspirator, ya, dan jangan menjadi pribadi yang mencari keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar apa yang kita bisa lakukan sehingga hidup kita boleh memberikan dampak dan pengaruh bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah keluarga kami keluarga yang memberikan pengaruh yang positif, sehingga keluarga kami boleh menjadi inspirator bagi orang lain, untuk kami boleh berbagi, ya, menjadi pribadi yang sungguh boleh menggarami dan memberikan terang bagi sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah pandemi ini, kami jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi kami, keluarga kami, atau golongan kami. Tapi biarlah melalui firman Tuhan yang menceritakan bagaimana hidup yang memberikan pengaruh, kami diajarkan untuk boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, ya, melayani orang lain, ya, melayani bukan mau dilayani, dan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami boleh berdampak bagi orang lain ketika kami rela mengorbankan diri kami, ya, memberikan waktu kami, tenaga kami, harta kami,
bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga kami terus boleh menjadi orang yang boleh memberikan terang-Mu di tengah-tengah kegelapan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.